Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang cukup dekat dengan saya. Ya, mungkin dekat bukan berarti saya salah satu pendirinya, bukan ya. Tetapi saya kenal perusahaan yang satu ini karena ada salah satu pemilik sahamnya yang mungkin bisa dibilang salah satu orang yang memotivasi saya ya. Beliau juga adalah seorang motivator yang sangat terkenal, merupakan adalah motivator motivator termuda ya waktu itu ya, motivator termuda nggak tahu di dunia atau di Indonesia ya, yakni adalah Pak Bong Chandra. Ya, perusahaan yang satu ini juga di-request oleh teman kita sih. Jadi pas banget nih waktu saya lihat requestnya. Wah, perusahaan Pak Bong nih boleh juga nih. Jadi akhirnya saya melanjutkan untuk mereview perusahaan yang satu ini ya. Tapi biasanya saya juga tetap review sih apapun komen yang disampaikan oleh para teman-teman ya. Kita akan membahas perusahaan Trinity Dynamic Tbk dengan kode emiten TRUE ya, atau kita panggil aja True ya. Ini bukan induk perusahaan daripada perusahaan Pak Bong sih. Ini merupakan anak perusahaannya ya. Jadi induk perusahaannya itu adalah Trin. Jadi True ini adalah anak perusahaannya. Kita akan bahas sama-sama True yang satu ini ya. Seperti tadi yang saya bilang, ini merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Pak Bong ya. Bagi teman-teman yang ingin kenal Pak Bong, ini yang kedua nih ya. Yang lainnya saya juga ada kenal, ada Pak Ishak Chandra dan teman-temannya. Jadi ada beberapa teman bisnis daripada Pak Bong yang bersama-sama membangun perusahaan Trinity Land, merupakan developer properti yang bisa dibilang merupakan pemain yang masih muda karena baru sekitar, kita akan melihat profil singkat daripada True di sebelah sini ya. Bahasa Inggris. Kita ubah dulu menjadi bahasa Indonesia. Oke, udah. Jadi True ini merupakan perusahaan pengembang real estate dan properti di Indonesia. Didirikan tahun 2014 ya. Kalau induknya Trin itu sih dibangun sekitar tahun 2009 teman-teman ya. Waktu itu Pak Bong bermitra dengan Pak Ishak Chandra dan teman-teman membangun perusahaan Trinity Land ya. Lalu mulailah dibangun berbagai proyek seperti Ubud Village yang waktu itu merupakan konsep perumahan seperti di Bali ya, tapi letaknya bukan di Bali, letaknya nggak tahu di mana ya, pokoknya konsepnya seperti Bali gitu, Ubud Village. Lalu setelah itu berkembang banyak proyek dan akhirnya anak perusahaannya ini dibentuk untuk membantu proyek daripada induknya ya. Salah satunya adalah Springwood Residence dengan 1.400 unit dan juga The Smith Office Soho Residential dengan 652 unit telah dikembangkan. Salah satu keunggulan daripada True ini adalah kemampuan jual cepatnya ya, terbukti dari Springwood Residence dengan total 1.400 unit terjual habis dalam 6 bulan. Sementara sejak peruncuran pertama Smith yang tadi adalah Soho telah terjual hampir 80% ya, menjadi bagian dari Trinity Land yang juga mengembangkan Block Lane, Yukata Suite. Yang Yukata Suite ini menarik karena mengambil tema Jepang ya, seperti ada yang kaze, ada yang tema kayu gitu ya, lalu ada lagi Mizu. Banyak sekali tema Jepang yang menarik bagi saya karena saya sendiri juga sangat suka konsep-konsep Jepang gitulah ya, karena terkesan sangat damai gitu ya. Lalu ada lagi Collins dengan nilai total semua proyek saat ini mencapai hampir 1 miliar US dollar. Wow, mantap banget teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat bergerak di bidang properti ya, sebenarnya properti saya kurang optimis sih properti untuk beberapa tahun yang lalu, tahun 2020, 2021, tahun 2022 pun saya pikir mungkin saya akan lihat dulu ya bagaimana perkembangan perusahaan properti, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan properti yang saya lihat masih cukup berjuang ya untuk dapat keluar daripada titik terendah mereka. Jadi semoga saja ekonomi dapat cepat pulih sehingga perusahaan properti dapat bangkit kembali teman-teman ya, termasuk True ini. Semoga saja ya teman-teman ya. Kita sudah melihat profil singkat daripada True ini. Sekarang kita akan melihat fundamentalnya, apakah
bagus atau tidak ya. Kita akan lihat di RT bisnis. Di profil, maka listing tanggal 10 Juni 2021 ya. Lalu kita akan lihat pemegang sahamnya. Porsi publik sebesar 20% dengan 2 pemegang saham yang berada di level 10% ke atas. Yang pertama adalah PT Agung Perkasa Investindo. PT Agung Perkasa Investindo ya. Kita akan lihat pemegang saham yang satu ini masuk ke berita IPO Syariah. Ini perusahaan yang lain. Properti. Oke. Lalu selanjutnya Perintis Trinity Property. Properti TBK. Oke. Mantul. Diperpanjang by issue 6 bulan ekspansi bla bla bla. Oke, nggak ada masalah sih. Jadi kita akan langsung masuk ke bagian fundamental. Kita perbesar dulu 3/4. Nggak ada warna merah, ini menandakan ada keuntungan ya. Dengan fundamentalnya operating profitnya lebih kecil daripada net profitnya. Jadi operatingnya masih kurang besar daripada net profitnya ya. Setidaknya profit lah ya. Dengan PER 24 kali cukup bagus, PBV-nya 2 kali. Ya, sebenarnya mahal sih, tapi saya senang aja ada profit gitu kan. Mungkin karena kebawaan dengan ada chemistry dari Pak Bong ya. Jadi agak lebih senang kalau ada profit gitu, meskipun agak mahal sih. Tapi ya saya bilang masih mahal sih. Dengan operating profit margin 11%, net profit margin 11%. Kita lihat di cash rasionya 5%, quick rasionya 33%, tapi tenang masih ada current rasionya sebesar 203%. Masih bisa bayar hutang jangka pendeknya ya. Mereka IPO dengan harga Rp100 dan hari ini ditutup dengan harga Rp122. Lalu kita akan melihat turnovernya sebesar 4,8 M, cukup liquid. Jadi untuk true yang satu ini saya cukup tertarik meskipun agak mahal sih ya, tapi tetap aja saya akan skip dulu untuk saham true ini ya. Saya akan tunggu sampai pairnya dapat lebih murah dan lebih menarik bagi saya ya. Sampai sebelum itu saya akan skip dulu ya. Jadi begitulah teman-teman, saya cukup senang ada teman-teman yang request perusahaan ini, karena ya salah satu perusahaan yang saya kenal udah lama banget tapi belum pernah saya bahas, dan akhirnya hari ini bisa saya bahas ya. Perusahaan developer properti, anak perusahaan daripada Trinity Land atau bisa dibilang Trin, dan merupakan salah satu perusahaan daripada Pak Pong Chandra yang cukup memotivasi saya dalam banyak hal. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.